Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afa Munizir Safa dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan memberikan sosialisasi tentang prokes 5M dan pentingnya vaksinasi. Sebelum itu, tahukah kalian apa itu virus corona atau COVID-19? Virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS coronavirus 2. Saat ini sudah ditemukan 5 varian virus yang menyebabkan COVID-19 yang sudah ditemukan di dunia. Yang pertama, ada varian Inggris. Yang kedua, ada varian Afrika Selatan. Yang ketiga, ada varian Brazil. Yang keempat, ada varian India. Dan yang terakhir ada varian California. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan tidak memerlukan penanganan khusus dari tim medis. Namun, ada juga sebagian yang mengalami sakit parah dan membutuhkan penanganan dari tim medis. Virus ini dapat menyebar dari mulut ataupun hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil orang positif itu, baik dari media bersin, berbicara, ataupun bernafas. Kita dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika berada di dekat orang yang terinfeksi virus corona. Kita juga dapat tertular jika memegang permukaan benda yang terkontaminasi virus corona. Virus COVID-19 mudah tersebar atau mudah menular di keramaian dan di tempat tertutup atau ruangan. Meski sudah lebih dari 1 tahun, pandemi ini masih merajalela di dunia. Indonesia pun akhir-akhir ini sedang mengalami penyebaran COVID-19 yang meningkat, membuat masyarakat merasa prihatin dan khawatir. Upaya pemerintah untuk menanggulangi pandemi ini dan proses pemulihan ekonomi kembali terganggu. Di masa pandemi akibat COVID-19 seperti saat ini, kita harus banyak-banyak menjaga diri kita dan menghindari penyebaran akibat COVID-19. Pemerintah membuat protokol kesehatan untuk menghadapi COVID-19. Protokol kesehatan itu biasa disebut dengan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Mari kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih dalam sehari merupakan cara yang efektif untuk menghambat virus corona masuk ke dalam diri kita. Disarankan mencuci tangan 20 detik selama beberapa kali sehari, terutama sebelum masak, makan, setelah bepergian, setelah menutup hidung atau mulut, saat batuk dan bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan kadar alkohol kurang lebih 60%. Yang kedua, yaitu memakai masker. Memakai masker sangat penting saat pandemi seperti ini, apalagi saat keluar rumah dan bertemu dengan orang-orang banyak. Siapa yang tahu ketika kita merasa badan kita sehat, tetapi orang-orang di sekitar kita ternyata sakit dan menular kepada diri kita. Dengan memakai masker, setidaknya kita menghambat penyakit itu masuk ke dalam diri kita. Yang ketiga, menjaga jarak. Di masa pandemi seperti sekarang, kita diharuskan untuk berdiam diri di rumah jika tidak ada urusan yang penting ya. Saat keluar rumah, kita pun harus menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Terlebih lagi di tempat-tempat umum seperti terminal, stasiun, mal, restoran, pasar, dan lain-lain. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Saat di luar rumah, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang sangat penting.
semakin banyak dan sering bertemu dengan orang-orang banyak, maka kemungkinan terinfeksi COVID-19 pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau orang lansia berusia 60 tahun ke atas. Menurut riset, lansia dan orang yang memiliki penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terkena virus corona. Dan yang kelima, yaitu mengurangi mobilitas. Virus ini berada di mana saja dan kapan saja. Semakin kita menghabiskan waktu di luar rumah, maka risiko terkena COVID-19 pun semakin tinggi. Jika tidak ada keperluan mendesak, maka tetap di rumah saja ya. Jika abai akan salah satu dari protokol kesehatan tadi, kita atau orang-orang di sekitar kita akan berisiko tinggi terkena COVID-19. Alhasil, pandemi akan sulit berhenti. Jadi, bukan hanya melakukan 2 atau 4 5M tadi ya, tetapi semua 5M itu wajib dilakukan setiap hari. Yaitu apa tadi 5M? Jangan sampai lupa ya, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir, mengurangi mobilitas. Jangan lupa juga untuk waspada akan gejala yang merujuk pada COVID-19, seperti demam, batuk, nyeri di tenggorokan, badan lemas, kehilangan fungsi penciuman, dan lain-lain. Apabila baru saja berkontak dengan orang yang terkontaminasi COVID-19, jangan sungkan untuk melakukan PCR dan isolasi mandiri. Ingat ya, positif corona bukanlah aib. Jadi, tidak perlu menutup diri apabila mengalami penyakit tersebut. Lebih baik bersikap terbuka dan laporkan kondisi tersebut kepada pihak yang berwajib. Selanjutnya, kita membahas vaksinasi. Vaksinasi adalah pemberian vaksin antigen yang dapat merangsang pembentukan antibodi atau sistem imun di dalam tubuh kita. Dengan vaksinasi yang benar, diharapkan akan diperoleh kekebalan yang optimal. Sebenarnya, sistem kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit bisa terbentuk secara alami saat seseorang terinfeksi virus atau bakteri. Namun, infeksi virus corona memiliki risiko kematian dan daya tular yang sangat tinggi. Oleh karena itu, diperlukan cara lain untuk membentuk sistem kekebalan tubuh, yaitu dengan vaksinasi. Mengapa ya vaksinasi COVID-19 sangat penting? Yuk kita bahas. Vaksinasi tidak hanya untuk melindungi masyarakat dan dari COVID-19, tetapi juga untuk memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi COVID-19. Vaksinasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dengan cepat dan melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Saat ini, jumlah vaksin yang tersedia di Indonesia masih belum cukup untuk diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia menyeluruh. Maka dari itu, beberapa kelompok orang yang diprioritaskan untuk mendapat vaksin COVID-19 terlebih dahulu. Siapa saja ya? Yang pertama, ada tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan memiliki risiko yang tinggi untuk terinfeksi dan menularkan COVID-19. Yang kedua, orang dengan pekerjaan yang memiliki risiko tinggi tertular dan menularkan COVID-19 karena tidak dapat melakukan jaga jarak, seperti TNI, Polri, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya. Yang ketiga, yaitu orang yang memiliki penyakit penyerta dengan risiko kematian tinggi bila terkena COVID-19. Setelah semua kelompok tadi mendapatkan vaksin COVID-19, vaksinasi akan dilanjutkan ke kelompok penerima vaksin COVID-19 lainnya.
mulai dari penduduk daerah yang banyak COVID-19-nya sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Dan ada juga loh orang yang tidak dianjurkan vaksinasi. Siapa ya? Orang-orang yang tidak dianjurkan menerima vaksin COVID-19 adalah anak-anak atau remaja di bawah 18 tahun, dan orang yang menderita penyakit tertentu seperti diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi sekali lagi, dengan mendapatkan vaksin COVID-19, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tetapi orang-orang di sekitar kita, seperti keluarga, teman, tetangga, yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.